Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak yang soli dan solihah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Bu Afi doakan semoga anak-anak selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan selalu ceria. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Bu Afi akan memulai pembelajaran bahasa Arab kita di modul ketiga pertemuan pertama. Apakah anak-anak sudah siap untuk membahas materi kita pada pagi hari ini? Nah, untuk itu silahkan anak-anak buka modul ketiga pertemuan pertama. Kemudian siapkan buku dan alat tulisnya, barangkali nanti diperlukan. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita peroleh mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, marilah kita mulai pembelajaran bahasa Arab kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di modul ketiga pertemuan pertama ini temanya adalah madza ta'mal. Madza itu apa? Ta'mal yang kamu kerjakan. Jadi temanya adalah apa yang kamu kerjakan. Jadi pada modul ketiga ini kita akan banyak belajar tentang kata kerja ya anak-anak, atau biasa disebut dengan fi'il. Nah, sekarang silahkan anak-anak lihat di modul pertemuan pertama itu ada teks bacaan. Sekarang anak-anak istami'u jayyidan. Dengarkan dan simaklah baik-baik. Yang pertama itu ada abi mudarrisun. Abi mudarrisun. Ayahku seorang guru. Abi itu artinya ayahku, mudarrisun itu adalah guru. Yang kedua, abi fallahun. Abi fallahun. Ayahku seorang petani. Abi ayahku, fallahun artinya petani. Nomor 3, abi sa'iqun. Abi sa'iqun. Ayahku seorang sopir. Sa'iqun itu artinya sopir. Nomor 4, abi amilun fi masna'id darajat. Abi amilun fi masna'id darajat. Abi ayahku, amilun. Amilun itu artinya bekerja. Fi di masna'i. Masna'i itu artinya pabrik ya anak-anak. Ad-darajat itu artinya sepeda. Abi amilun fi masna'id darajat. Ayahku bekerja di pabrik sepeda. Yang terakhir, abi muwaddafun fi maktabil hukumah. Abi ayahku, muwaddafun. Muwaddafun itu artinya pegawai ya anak-anak. Mungkin di modul ada kesalahan, Bu Afi menuliskannya bekerja. Itu silahkan anak-anak ganti menjadi pegawai. Kemudian fi itu artinya di. Maktabil hukumah itu kantor pemerintahan. Maktabi itu artinya kantor. Al-hukumah itu pemerintahan. Abi muwaddafun fi maktabil hukumah. Ayahku pegawai di kantor pemerintahan. Selanjutnya silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Gambar dan tulisan berikut. Nah, di sini ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Apabila pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa itu fi'il mudhari, mungkin anak-anak sudah pada hafal ya. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Jadi fi'il yang menunjukkan perbuatan
apa yang sedang anak-anak lakukan sekarang. Misalnya aku sedang membaca, aku sedang minum, atau aku sedang pergi, atau yang akan datang. Misalnya aku akan pergi ke sekolah, aku akan makan, aku akan minum, contohnya ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu fi'il madhi. Jadi, apabila fi'il mudhari itu menunjukkan pada perbuatan yang sedang berlangsung atau yang akan datang, fi'il madhi ini menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu atau yang sudah lewat. Fi'il madhi, Bu Afi ulangin ya, dialah kata kerja. Kata kerja itu apa? Ya, kata kerja adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu atau yang sudah lewat. Misalnya, Aisyah sudah makan, Aisyah sudah minum. Nanti kita akan belajar penyusunan katanya ya anak-anak. Anak-anak, di sini ada tabel perbedaan kata antara fi'il mudhari dan fi'il madhi. Silahkan perhatikan baik-baik ya. Kalau fi'il madhi mungkin anak-anak juga sudah hafal ya, ada tambahan huruf alif, nun, ya, dan ta atau disingkat Anita. Nah, ini fi'il madhi. Ghosala itu artinya mencuci, menjadi yaghsilu. Kemudian nadoro itu fi'il madhinya nadoro, kemudian menjadi yang duru. Pada fi'il mudhari menjadi yang duru, ada tambahan huruf ya-nya, artinya melihat. Kemudian ketiga ada sami'a. Sami'a itu dengar, menjadi yasma'u. Yasma'u, ada tambahan huruf ya-nya, yasma'u artinya mendengar. Anak-anak, untuk tambahan huruf Anita atau alif, nun, ya, dan ta pada fi'il mudhari itu tidak bisa sembarang ditambahin ya anak-anak. Artinya di sini anak-anak harus melihat dhamirnya terlebih dahulu atau siapa yang akan dituju atau siapa yang dimaksud. Misalnya apakah itu hanya untuk satu orang dan itu laki-laki, atau dua orang laki-laki, atau lebih dari dua orang, atau untuk dia perempuan atau untuk kamu perempuan, itu tentu berbeda ya anak-anak. Maka dari itu supaya lebih paham lagi, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang fi'il madhi, alangkah lebih baik anak-anak perhatikan dulu tabel perubahan fi'il mudhari pada kolom berikut ini. Silakan anak-anak perhatikan, itu yang tulisan paling atas di sebelah kanan itu ada untuk mudzakkar. Mudzakkar itu artinya untuk laki-laki dan muannats itu untuk perempuan. Kita sekarang mulai dari yang mudzakkar dulu ya anak-anak. Itu ada mufrad, musanna, dan jam'un. Mufrad itu artinya untuk tunggal atau hanya untuk satu orang. Misalkan dia laki-laki, dia itu hanya untuk satu orang. Kemudian musanna itu untuk dua orang laki-laki. Kemudian yang ketiga ada jam'un. Jam'un itu lebih dari dua. Dimana mufrad kalau tunggal itu pakai huwa ya anak-anak. Kemudian musanna itu ada huma, dan jam'un itu untuk menyeluruh ya, lebih dari dua orang laki-laki itu pakai hum. Nah, di sini ada kata yaf'alu. Yaf'alu itu artinya bekerja. Nah, sekarang kita lihat perubahan katanya ya. Apabila yaf'alu itu digunakan untuk dhamir dia laki-laki tunggal atau hanya untuk satu orang, apabila dia dua orang itu menjadi yaf'alani. Yaf'alani, perubahannya menjadi yaf'alani, ada tambahan nun di belakangnya ya anak-anak. Kemudian apabila dia laki-laki lebih dari dua orang atau 3, 4, 5, 6, 7,
lebih dari itu semua itu menjadi yaf'aluna. Yaf'aluna. Tambahan huruf waw dan nun. Kemudian selanjutnya yang mu'annas itu ada hiya atau dia perempuan hanya untuk satu orang, itu menjadi dari yaf'alu menjadi taf'alu. Apa yang berubah? Ya, huruf ya-nya menjadi huruf ta. Taf'alu. Taf'alu itu untuk dia perempuan satu orang. Kemudian apabila lebih dari satu orang atau dua orang menjadi taf'alani. Taf'alani. Ada tambahan huruf nun di belakangnya. Dan yang ketiga, apabila dia perempuan lebih dari dua orang atau tiga, itu menjadi yaf'alna. Yaf'alna. Depannya menggunakan huruf ya dan belakangnya ada tambahan huruf nun. Yaf'alna. Kemudian selanjutnya ada anta atau kamu laki-laki, hanya untuk satu orang ya anak-anak, satu orang laki-laki. Anta, kamu, itu taf'alu, menjadi taf'alu. Apabila kamu laki-laki berjumlah dua orang menjadi taf'alani. Taf'alani. Apa perbedaannya? Ada tambahan huruf nun di belakangnya. Kemudian apabila dia lebih dari dua orang menjadi taf'aluna. Taf'aluna. Ada tambahan huruf waw dan nunnya. Dan anti, kamu perempuan, menjadi taf'alina. Taf'alina. Apabila dia perempuan lebih dari satu orang atau dua orang menjadi taf'alani. Taf'alani. Dan apabila dia lebih dari dua orang menjadi taf'alna. Taf'alna. Kemudian ini ada dhamir ana atau saya ya anak-anak. Itu menjadi af'alu. Af'alu. Perbedaannya di awalnya ada huruf alif. Kemudian nahnu atau kita itu menjadi naf'alu. Naf'alu. Perubahan katanya ada di awal kalimat itu menjadi huruf nun ya anak-anak. Naf'alu. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa perubahan kata pada fi'il mudhari itu sesuai dhamirnya ada di awal kata atau akhir katanya ya anak-anak. Jadi silahkan nanti anak-anak perhatikan betul-betul bagan atau kolom perubahan fi'il mudhari yang ada di modul ketiga pertemuan pertama itu. Diperhatikan betul-betul awal kalimat, awal kata dan akhir katanya, setiap dhamirnya itu berbeda. Anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Arab kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya anak-anak. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Bu Afi jelaskan tadi ya. Silahkan diulang-ulang kembali, dipelajari lagi materi pertemuan pertama ini ya anak-anak. Bu Afi mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang difahami. Untuk itu anak-anak boleh bertanya langsung ke WA-nya Bu Afi ya apabila ada yang kurang dimengerti. Baiklah, Bu Afi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.